Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kesayangan aku, kali ini tutorialnya kita bikin dompet duifungsi ya. Bisa jadi dompet dan bisa dijadikan tas, cocok banget buat kondangan. Nah, ini kalau mau jadikan dompet seperti ini kalau untuk dipakai tas kondangan. Ini kalau mau pakai tali yang panjang. Yuk kita simak cara buatnya. Benang yang aku gunakan adalah benang jenis katun ya. Teman-teman bisa menggunakan jenis benang lain, oke? Ini hooknya dari Tulip, pakai nomor 5. Bikin tas pesta ini diawali dengan membuat 81 plus 1. Oke. Jadi 82, kemudian kita bikin single crochet di back palm atau di punggungnya ya. Seperti ini. Single crochet ya. Oke. Jadi kita bikin single crochetnya sebanyak 81 single crochet ya. Seperti ini. Teman-teman lakukan, bikin sampai ke ujung sini, oke? Setelah kita membuat 81 single crochet, dilanjutkan kita bikin 3 rantai, kemudian balik. Lalu di lubang ini kita bikin 3 double crochet. Lalu selanjutnya kita skip 3 lubang. Di lubang keempat kita bikin single crochet. Kemudian kita bikin 2 rantai. Lalu buat 3 double crochet di lubang yang sama. Seperti ini. Oke. Jadi selalu skip 3 lubang. Seperti ini. Single crochet. 2 rantai. Lalu di lubang yang sama kita bikin 3 double crochet. Seperti ini. Kemudian skip lagi 3 lubang. Single crochet, 2 rantai, 3 double crochet. Begitu seterusnya ya. Ini motif Prada namanya. Kelipatan 4. Oke, kita lanjutkan sampai ke ujung sini. Teman-teman bisa pakai benang jenis lain ya. Ini kan aku pakai katun. Yang penting pilih warna yang bagus. Karena warna yang bagus nanti hasil akhirnya pun akan terlihat cantik. Nah, kenapa aku membuat di sini 81 single crochet di awal? Ini supaya pas di ujung sini nanti. Kalau hanya 80 itu nggak pas. Meskipun kelipatan 4 artinya kan 80 dibagi 4 kelipatan 4 80. Tapi ini tadi kita bikin 81. Nah, ini stitch atau lubang yang ke-81. Oke, kemudian kita bikin single crochet, lalu 3 rantai, kemudian balik. Lalu kita lanjutkan
bikin 3 DC di sini. Kemudian teman-teman simak selanjutnya ya. Kita bikin single crochet di sini, front off ya di sini. Teman-teman menusuknya harus pas ya. Jangan nyangkut dengan benang yang lain. Jadi kita bikin single crochet front off di double crochet yang ketiga. Lalu kita bikin di sini ya, di space yang tadi kita bikin 2 rantai. Kita bikin 3 DC di sini. 2 3. Kemudian sama seperti tadi, kita bikin single crochet front off di sini di depan di double crochet yang ketiga. Teman-teman harus hati-hati ya, pelan-pelan saat menusuk di sini. Harus pas ya. Jangan menyangkut di benang kiri dan kanannya. Kemudian bikin single crochet 2 rantai sama motifnya sama seperti tadi, bedanya hanya di sini ya. Di tempat front off single crochet di double crochet yang ketiga. Nah, motif dengan membuat single crochet di sini ini hasilnya jadi lebih cantik ya. Lebih timbul motifnya. Jelas ya sayangku? Saat mengerjakannya teman-teman harus hati-hati, pelan-pelan supaya hasil akhirnya cantik. Jadi handmade apapun itu, kalau hasilnya rapih, menjadi lebih cantik tampilannya. Meskipun motifnya sederhana, kalau pengerjaannya rapi, jadi terlihat cantik. Tapi sebaliknya, meskipun motifnya bagus, kalau mengerjakannya nggak rapi, jadi nggak terlihat cantik. Nah teman-teman jelas ya, nih tadi kita bikin front off di double crochet yang ketiga. Hati-hati dalam menusuknya supaya nggak nyangkut di sisi kiri dan kanannya. Kemudian di space yang tadi kita bikin 2 rantai, kita bikin 3 DC. Sampai ke ujung sini, oke? Ini kita sudah sampai penghujung. Teman-teman perhatikan. Kemudian kita bikin di sini single crochet. Nah, ini hasilnya. Cantik kan? Dia timbul ya motifnya. Kemudian sama seperti tadi, kita bikin 3 rantai, balik, lalu bikin 3 DC di stitch yang pertama di sini. Kita bikin 3 DC di lubang yang sama. Selanjutnya, teman-teman kerjakan, lakukan sama seperti tadi ya. Single crochet di DC yang ketiga. Di sini single crochet. Lalu 2 rantai. Kemudian 3 DC di sini. Sama ya, jadi teman-teman lakukan sampai ketinggian yang diinginkan. Jadi ini dompet atau tasnya nanti teman-teman sesuaikan ya ukurannya. Kalau mau lebih besar artinya ditambah
rantainya, yang penting kelipatan 4. Oke? Jadi mau lebar tas atau dompet dan tingginya itu sesuaikan sama selera teman-teman. Nah, nanti kita setinggi apa yang kita inginkan. Nanti hasilnya seperti ini. Ini panjangnya 40 row ya. Ini lebarnya 30 row. Sekarang kita bikin pinggirannya ya. Ini kan pinggirannya nggak rata ya. Jadi tinggi rendah, tinggi rendah. Seperti ini. Jadi kita akan bikin ratakan. Simak sayangku. Ini kan nggak sama, jadi kita samakan tingginya ya. Jadi kita bikin 2 rantai. Kemudian kita bikin HDC. 1, 2. Jadi kita bikin 2 HDC. Selanjutnya kita bikin single crochet. Simak sayangku, single crochet. Kemudian nah di sini single crochet. Perhatikan ya. Jadi single crochetnya ini 4 4 4 4 ya. Nah, 1, 2, 3, keempatnya di sini. Ini kan kelipatan 4 ya. Jadi kita bikinnya sini 1, 2, 3, keempatnya di space yang ini, di sini, di single crochet ya. Oke, kita lakukan sampai ke ujung sini. Oke. Kita sudah mau selesai ya. Sudah sampai bagian ujung. Nah, kita bikin terakhir single crochet di sini. Voila, luruskan. Kemudian teman-teman kalau suka beri tanda ya. Untuk bagian depannya atau bagian right side-nya, bagian bagusnya, ini saya bagian belakang. Ini hampir sama ya bagian depan belakang. Nah, nanti bentuknya seperti ini, tinggal kita bikin sampingnya ya, kiri dan kanannya, oke? Supaya bentuk dompetnya kokoh, kita lapisi dengan plastik kanvas seperti ini. Kita ukur dulu. Harus pas ya. Seperti ini caranya sebelum digunting. Kemudian nah, jadi kita ratakan, kita pasin ya, kemudian gunting. Oke, ini sudah aku gunting seperti ini. Ini kita ukur ya. Kalau teman-teman ingin tahu, ini panjangnya sekitar 30 cm ya. 30 setengah ya. Kemudian untuk lebarnya sekitar 20. Kemudian nanti kita luruskan pakai penjepit ya, supaya ketarik ya. Ini pakai jepit jemuran di ujung-ujungnya. Oke.
Nah, kita bikin single crochet ya di ujung sini, di ujung pastikan pas, dan di ujung sini. Jadi nanti setiap ketemu ujung teman-teman bikin 2 single crochet ya. Nah, ini hasilnya ya. Setiap ujung bikin 2 single crochet, yang lainnya setiap stitch atau setiap lubang kita bikin 1 single crochet seperti ini. Single crochet dipastikan pasnya, oke? Kalau rajutannya kurang lurus, nanti kita tarik seperti ini ya, kita luruskan sambil membuat single crochetnya. Ini aku contohkan ya. Jadi setiap stitch 1 single crochet. Ini ya, 1 single crochet setiap lubangnya atau setiap stitchnya. Perhatikan setiap menusuk, perhatikan belakangnya apakah sudah pas di lubangnya ya. Seperti ini. Selalu bolak-balik perhatikan supaya nggak terlangkah. Nah, oke, teman-teman lakukan sampai selesai. Setelah selesai, tahap berikutnya teman-teman harus menandai untuk tinggi dan alas tasnya ya, karena nanti akan dilipat seperti ini. Ini tinggi tasnya 27 stitch, lebar alasnya 5, alas atas 5, tutupnya 16. Nanti aku tulis ya, aku ketik di atas. Kemudian nanti kita bikin untuk di kedua sisinya, oke? Untuk membuat kedua sisinya ini teman-teman harus perhatikan ukurannya ya. Jadi ini lebar alas kan 5, jadi kita bikin 5 lebar alas, dan tingginya ini ada 27, jadi kita bikin 27 row juga, oke? Jadi ini kita bikin 5, kemudian panjang 27 stitch, oke? Untuk membuat sisinya, pertama kita bikin slip knot, kemudian bikin 5 rantai karena kita akan membuat 5 single crochet ya, kemudian tambah 1 rantai untuk pondasi, lalu kita bikin single crochetnya di punggungnya atau back palm ya. Kita bikin 5 single crochet, kemudian panjangnya ini kan lebarnya 5 single crochet ya, untuk panjangnya itu 27 row. Jadi teman-teman bikin single crochetnya sebanyak 5, kemudian teman-teman bikin sepanjang 27 row. Jadi 27 bolak-balik single crochet, oke?
Sama dengan bagian badan tasnya ya. Untuk di kedua sisinya pun kita lapisi dengan plastik kanvas supaya bentuknya kokoh. Nah teman-teman, kalau menggunting plastik kanvas atau jaring, teman-teman cari gunting yang bentuknya sama seperti aku ini. Jadi ini khusus ya, jadi dia lebih mudah mengguntingnya. Bentuk ujungnya itu seperti ini tuh. Jadi memudahkan kita menggunting plastik kanvas atau jaring. Caranya sama dengan kita tadi menggabungkan ke plastik kanvasnya ya. Setiap sudut kita isi 2 ya. Setiap sudut kita isi 2 single crochet, oke. Kita bikin 2 single crochet, selanjutnya 1 lubang, 1 row, 1 single crochet. Semuanya ada 27 stitch ya, atau ada 27 single crochet. Oke. Ini cara aku menjahit ring D-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi supaya lebih kuat, sangkutkan di satu baris plastik kanvas ini. Jadi dia nyangkut ya, jadi dia kuat. Teman-teman lakukan sama seperti yang aku lakukan supaya hasilnya kuat ya. Kemudian ini diikat 2 atau 3 kali. Selanjutnya teman-teman bisa simak di video ini ya.
supaya tampilan tasnya jadi lebih mewah, lebih cantik. Untuk backstrap atau tali tasnya, rantainya aku rajut juga ya, dirajut dengan benang yang sama. Caranya teman-teman bisa perhatikan ya. Ini cara merajut rantainya ya. Pertama-tama kita bikin slip knot seperti ini. Kemudian di sini kita bikin single crochet. Yang harus diperhatikan di sini adalah posisinya ya. Posisi rantainya ini. Jadi dia harus sama, harus lurus. Nah, jangan berbelat-belit ya. Nah, harus seperti ini. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, jangan gini tapi seperti ini. Oke? Ini satu rantai. Bisa kita isi 2 atau 3 ya. Nah, ini kita isi masing-masing di bagian sisinya. Sini kita isi dengan 3 single crochet. 1, 2, 3. Seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan posisinya ya. Nah, lakukan sampai ke ujung nanti ya. Ini kita sudah selesai di satu sisi. Satu rantai kita isi 3 single crochet. Kemudian untuk ujungnya, yaitu di sini, ini kita bikin 8 single crochet. Oke? Untuk di sini kita bikin 8 single crochet. Kemudian selanjutnya sama seperti tadi, kita isi 3 single crochet. Hanya di bagian ujung sini kita isi 8 ya. Jadi ini isi bagian 4. Kemudian di sisi satu lagi 4. Jadi jumlahnya ada 8. Untuk selanjutnya sama seperti tadi. Masing-masing rantai kita isi dengan 3 single crochet. Oke sayangku. Selanjutnya nih kita jahit di bagian ujungnya untuk pengaitnya ya, untuk pengaitnya ke ring D tadi ya, ini ya. Ini kita hanya menggunakan 2 rantai ya. Jadi 2 rantai kita tekuk
Ini maaf ya, kameranya ternyata setelah diperhatikan nggak pas ya. Tapi teman-teman punya gambaran. Jadi seperti ini, hanya 2 seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian jahit di sisi kiri dan kanannya, di setiap gabungkan di setiap stitchnya ya. Oke. Nah, seperti ini caranya. Yang penting rapi ya, teman-teman bisa lakukan dengan cara teman-teman sendiri ya. Oke, yang penting kuat dan rapi. Untuk innernya aku pakai tangan ya, jahit pakai tangan. Ini pakai kantong, pakai tangan juga jahitnya. Jadi teman-teman yang nggak punya mesin jahit jangan berkecil hati, bisa pakai jahit tangan ya, yang penting rapi. Oke. Nah, aku ada kesalahan di sini ya. Jadi aku keasikan bikin single crochet di plastik kanvasnya sehingga aku lupa untuk memasang kancing magnetnya. Jadi untuk pengunci di bagian belakangnya itu harus aku buka lagi rajutannya. Nah, seperti ini. Kemudian ini plastik kanvasnya kita gunting ya untuk memasukkan kakinya. Seperti ini. Simak sayangku. Jadi nanti satunya juga sama, luruskan, gunting juga untuk masukkan kakinya ya. Oke? Seperti ini. Jadi kita harus gunting plastik kanvasnya ya. Jadi teman-teman nanti tergantung kuncinya ya, kunci apa yang dipakai. Nah, karena aku pakai kunci magnet, jadi sebaiknya memasang kuncinya sebelum dirajut di bagian untuk pasang kancingnya. Ini aku awalnya tidak terpikir mau kancingnya seperti apa, sehingga langsung aku bikin single crochet di sini. Jadi terpaksa aku buka lagi untuk memasang pengunci kakinya ini. Oke. Kemudian untuk menekuknya kita bisa pakai gunting ini ya. Seperti ini caranya. Kita lakukan sama persis dengan di bagian yang satunya ya.
Waktu teman-teman menjahit puringnya atau innernya, gunakan jarum yang kecil ya, yang ujungnya luncip supaya mudah menusukkannya. Kemudian warna benangnya pun harus senada dengan warna bahannya ya, atau innernya atau puringnya. Ini sengaja aku sisakan supaya teman-teman tahu bagaimana sih caranya menjahitnya seperti ini ya. Nah, makanya teman-teman menggunakan jarum yang kecil, ujungnya luncip itu supaya memudahkan teman-teman saat menusuknya di sini. Nah, mudah kan? Banyak teman-teman yang berpikir membuat inner itu atau puring itu susah. Sebetulnya enggak ya, yang penting butuh ketelitian dan kemauan aja sih. Jadi nggak punya mesin bukan jadi kendala ya. Ini aku punya mesin jahit, tapi jahitan aku tuh belum lurus. Jadi aku malah pakai jahit tangan. Nah, seperti ini caranya ya, oke, sayangku. Voila, selesai sudah kita menjahit innernya atau furingnya. Kancingnya sudah. Langkah selanjutnya kita jahit, kita sambungkan bagian kedua sisinya, oke? Yuk kita simak cara menjahit atau menggabungkan sisinya ya. Mulainya dari sini ya. Kemudian sisakan benang nanti. Ini segini supaya lebih kuat ya. Kemudian caranya seperti ini. Jadi per stitch ya. Seperti ini teman-teman gabungkan. Per satu stitch ya. Simak caranya sama seperti yang aku lakukan ya, seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai, oke? Sayangku, cintaku, perhatikan di ujung sini ya. Setelah kita selesai sampai ke ujung sini, supaya hasil jahitannya lebih kuat, simak sayangku. Nah, ini kita sudah selesai, lalu kita lakukan seperti ini, sama seperti tadi ke bawah. Ini juga supaya lebih kencang ya, lebih kuat. Nah, sama kita lakukan lagi, jadi ke arah berbalik ya. Kemudian nanti sudah sampai bawah di penghujungnya, penguncinya, ini kita ke bawah, ke atas, kemudian ke bawah lagi, kemudian gunting, selesai deh. Teman-teman kesayangan aku yang tercinta, jangan lupa sentuh loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap upload video terbaru dari aku. Karena teman-teman akan mendapatkan tutorial video-video yang lucu. Di video yang akan datang, ini motifnya. Cantik kan? Jadi kalau teman-teman punya plastik kanvas seperti ini bentuknya, kemudian bingung mau dibikin motif apa, ini solusinya.
Atau kalaupun belum punya kerangkanya, ingin motif seperti ini, teman-teman tinggal beli kerangkanya. Cantik kan motifnya? So, ditunggu video berikutnya ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Selesai sudah tutorial membuat dompet duifungsi. Ini kalau tanpa tali kita bikin dompet bisa seperti ini ya. Tanpa tali jadi dompet. Oke. Kemudian fungsi lainnya bisa kita jadikan tas untuk pergi ke pesta ya, atau ke mall atau ke undangan. Jadi teman-teman pakai tali seperti ini, jadi terlihat tampilannya semakin keren ya, elegan dan mewah. Kemudian untuk tali panjangnya kita pakai ini yang tadi kita bikin, jadi semakin cantik tampilannya. Keren kan? Alhamdulillah akhirnya berhasil aku mengedit dan teman-teman bisa menyimaknya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.